Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat solih dan solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah seringkali kita mendengar sebuah ajakan serta harapan agar kita menjadi hamba yang ahli surga dan menjadi hamba yang selamat dari neraka. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengetahui bagaimana ahli surga itu? Bagaimana sifatnya, perangainya, serta tindak tanduknya? Mari sejenak kita melihat bagaimana Allah mensifati para ahli surga ini dalam Al-Quran pada surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan apabila mereka mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah. Lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa mereka selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Shadaqallahul adzim. Berdasarkan 3 ayat tersebut, sifat-sifat penghuni surga itu yaitu yang pertama al-muttaqin, yaitu orang atau mereka yang takut akan hukuman Allah. Mereka senantiasa melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya sesuai kemampuannya. Dan mereka jugalah yang berharap pahala dan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu mereka yang mampu berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Infak di sini bisa infak wajib maupun infak sunnah. Bagi mereka yang mampu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mau berinfak dalam keadaan lapang, mau berinfak dalam keadaan sempit, rasanya sama saja. Tidak akan terasa berat karena di dalam hatinya penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sungguhlah berat untuk berinfak bagi mereka yang di dalam hatinya terdapat cinta pada dunia. Dan yang ketiga adalah wal kadhiminal ghaidh, yaitu mereka yang mampu menahan amarahnya di saat mereka sedang marah, tidak merusak dan tidak pula melampiaskan. Dan yang keempat adalah wal 'afina 'anil nas, yaitu mereka yang mampu memaafkan kesalahan orang lain yang telah berbuat salah kepadanya, meskipun mereka sebenarnya mampu untuk membalas. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Dan yang kelima adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim
yaitu mereka apabila melakukan perbuatan fahisyah atau perbuatan keji seperti membunuh, durhaka, berzina, memakan riba, memakan harta anak yatim, dan sebagainya, hal-hal yang termasuk perbuatan dosa besar, mereka akan ingat kepada siapa mereka bermaksiat. Kemudian mereka takut, lalu mereka mengingat keagungan dan keluasan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berharap ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, yaitu mereka yang berhenti dan tidak meneruskan perbuatan yang telah mereka perbuat setelah mereka ketahui bahwa apa yang telah mereka lakukan adalah sebuah kesalahan dan sebuah dosa. Saudara-saudariku rahimakumullah, jadi keenam sifat tersebut adalah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 135. Tentu banyak sekali sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Namun kiranya cukup keenam hal ini yang perlu kita perhatikan. Semoga kita semua termasuk hamba ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Allah ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.